Nama panjangnya Dr. Jojor Putrini Sinaga SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Lahirnya tanggal 20 Juni, masih muda, gitu ya, Dok? Lahir di Medan, sudah menikah dengan 1 suami dan 1 orang putri. Lulusan dokter umum di FKUI tahun 97, lulusnya 97. Program spesialis psikiatrinya itu di FKUI 2001. Pernah bekerja di RSU Batesdam Serukam, dokter PTT di Sukadana Kayong Utara. Wow. Pernah juga bertugas di Rumah Sakit Jiwa Bangkong, pernah bertugas di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong, Singkawang, PNS di RSUD Rubini Mempawah, mengajar kedokteran Untan 2005 sampai sekarang, dan sekarang praktek di RSUD Rubini dan praktek swasta di Apotik Gembira, Jalan Sungai Raya, Komplek Ruko Gria Pesona nomor 9 Pontianak. Jadi asli Pontianak kah, Dok? Saya tuh enggak, saya tuh lahir di Medan, sukunya suku Batak. Cantik ya orang Batak, kayak saya cantik. Iya lah, cantik. Saya lahir di Medan, lahir di Medan, SMA di Bandung, jadi sampai SMP di Medan, terus SMA di Bandung, kuliah di FKUI di Jakarta, terus PTT di Kalimantan Barat. PTT di Kalimantan Barat. Oh, karena PTT itu ya, habis dari awal PTT itu sudah di Kalimantan Barat. Saya pikir tuh dokter tuh orang Medan yang datang ke sini, maksudnya keluarga-keluarganya gitu. Sebelum PTT saya kerja di Serukam dulu, di Bethesda, karena waktu itu butuh dokter Indonesia kan, butuh dokter dari mereka masih banyak dokter asing, jadi saya udah melamar gitu, ya udah cinta, katanya kan kalau minum air kapuas pasti balik lagi kan. Ah, itu benar. Saya setuju itu. Iya, jadi yang PTT benar, saya dapatnya di Kalimantan Barat juga, di Sukadana gitu. Akhirnya di Sukadana selesai PTT, saya ikut tes pegawai negeri. Kepala dinas bilang ambil kalbar pasti kamu diterima. Ya udah, ambil kalbar sampai sekarang. Sampai punya anak di Kalbar, nanti punya cucu pun di Kalbar. Kan bulan ini kan temanya adalah tentang narkoba pemecah belah keluarga, karena bulan ini adalah bulan keluarga nasional yang bertepatan tanggal 29 Juni. Jadi kalau kita ngomongin narkoba nih, Dok ya, aduh, agak ngeri-ngeri sedap ya, karena anak-anak kita sebenarnya narkoba itu kan dekat dengan lingkungan kita ya. Secara tidak sadar kita tuh sebenarnya anak-anak itu lekat sekali dengan lingkungan sekitar dengan narkoba. Yang mungkin sebelum kita ngomongin lebih jauh, saya mau nanya nih, Dok, jenis-jenis narkoba tuh apa aja sih, Dok? Narkoba itu ada beberapa golongan ya. Jadi yang paling yang mulai dari golongan morfin yang banyak disalahgunakan ya. Golongan morfin itu adalah narkotika atau opiat. Ya. Jadi kalau golongan morfin atau narkotika atau disebut sering opiat, golongan dari opiat. Nah, jadi golongan morfin ini adalah yang paling dulu tahun 1970-an sampai 1990-an, sekitar 20 tahun, dia menjadi apa bilangnya ya, kalau bagi pada pengguna menjadi idola gitu ya. Sering banyak digunakan tuh morfin dulu, golongan dari morfin, baik itu yang dihirup atau yang diinjeksi, yang disuntik. Nah, lalu ada dari golongan kita bilang metamfetamin atau turunannya. Jadi metamfetamin atau amfetamin. Jadi dari golongan amfetamin atau metamfetamin. Jadi amfetamin atau metamfetamin itu adalah golongan yang lain dari golongan morfin. Dia sedikit lebih ringan kalau mengalami putus obat atau overdosis. Nah, pada tahun di atas 90-an, mulai dari tahun 2000 sampai sekarang kita ngobrol ini, golongan amfetamin dan metamfetamin itu golongan yang paling banyak
dikonsumsi sekarang. Jadi kayak seperti naik daun, diminati. Kayak itu contoh. Sabu. Oh, sabu dan inek. Oh, dan inek. Sabu. Oh. Ya, jadi ekstasi itu maksudnya sama, itu golongan metamfetamin. Jadi pil inek, pil ekstasi, pil sabu itu adalah jadi sabu ya. Misalnya dia kalau berbentuk pil mereka sebutnya inek atau ekstasi. Tapi kalau dihirup pakai pakai aluminium foil atau pakai botol gitu atau pakai sedotan gitu ya. Ya, pakai bong, pakai botol, pakai sedotan atau pakai aluminium foil yang di kertas yang itu berkilat. Nah, itu mereka biasanya dalam dua bentuk itu paling sering. Jadi dihirup atau ditelan pilnya. Oh, gitu. Nah, ada juga yang metamfetamin atau amfetamin juga kadang-kadang disuntik, tetapi jarang ya. Sekarang ini mereka jarang menggunakan jarum suntik untuk amfetamin atau metamfetamin para pengguna ya, karena sama saja efeknya dengan dihirup atau disuntik ya, mereka merasakan efeknya ya sama saja ya. Jadi ngapain beli jarum suntik kan? Lebih baik ya cukup beli sedotan aja. Karena kan lebih mahal. Iya, lebih gampang juga didapat ya dok ya, di mana-mana. Terus kalau misalkan ganja gitu-gitu, itu jenisnya apa dok? Kalau ganja itu jenisnya kanabis, dari tumbuhan, daun. Oke. Kanabis. Ya, kalau tadi amfetamin kan, misalnya kayak amfetamin itu kan dia sebenarnya zat zat sintetis. Nah, kalau yang kanabis, ganja itu golongan kanabis itu dari tumbuhan, dari daun-daunan. Itu dia masuk golongan kanabis gitu. Nah, ganja juga dari tahun pertama penggunaan, bahkan maaf kata nih, dari sebelum kita merdeka gitu lah. Dari zaman penggunaan nafsa atau narkoba, penyalahgunaan obat dari tahun-tahun sebelum kemerdekaan pada zaman perang, kanabis ini sudah banyak digunakan. Sudah banyak sekali di luar negeri maupun di Indonesia. Kenapa? Karena kanabis ini sangat mudah tumbuh di mana-mana. Di seluruh dunia dia mudah sekali tumbuh. Bahkan maaf kata, tumbuhan ini bisa liar, tumbuh begitu saja kanabis. Iya, banyak sekali, dia mudah tumbuh. Jangankan kita tanam, kita nggak tanam aja dia bisa tiba-tiba ada gitu. Jadi kanabis itu adalah tumbuhan yang dulu dianggap liar, tapi ternyata setelah beberapa orang tahu bahwa daunnya itu bisa membuat tenang, membuat efek rileks, membuat efek santai. Nah, jadi daunnya itu banyak dipakai pada zaman dulu, diputer-puter atau ditumbuk, diracik untuk menjadi seperti tembakau, mirip daun tembakau. Jadi ganja itu atau kanabis itu daunnya sering dipakai untuk misalnya, kalau bahkan dengarnya di daerah salah satu di Indonesia ini, mereka dulu rutin menggunakan untuk bumbu masakan kan? Oh iya dok, memang. Nah, buat sambal, buat sayur. Karena tumbuhan ini banyak, bahkan di halaman-halaman penduduk ada. Jadi dia tidak ditanam pun suka tumbuh sendiri. Jadi kalau tidak heran pernah polisi sampai membakar hutannya begitu kan, karena ya subur, tidak perlu dipelihara, tidak perlu dirawat, tidak perlu disiram. Nah, jadi kanabis ini tuh dia daunnya dipakai penduduk sejak dahulu kala itu untuk menimbulkan efek kayak seperti tembakau. Tahu tembakau kan efeknya untuk ringan kan, merilekskan pikiran, menenangkan pikiran, bahkan menambah katanya masakan menjadi lebih enak gitu, lebih lezat gitu. Bumbu masak ya, tambahan bumbu masak, pengganti micin, pengganti MSG. MSG alami. Ya, makanya daunnya dikeringkan kan, sering diputer-puter di dalam kertas. Itulah makanya namanya ganja itu linting, ya kan, dilinting-linting atau diputer daunnya
setelah kering itu daunnya diputar atau dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam kertas, dilinting. Makanya kalau ganja itu selalu kita tanya berapa linting kamu hisap, berapa linting kamu pakai gitu. Dia dalam bentuk linting, jadi dihisap seperti rokok. Kalau gitu. Misalkan ini sama psikotropika tuh bedanya tuh apa sih, Dok? Narkoba dan narkoba dan psikotropika gitu. Biasanya kalau di TV-TV tuh kalau narkoba dan psikotropika. Nah, itu apa sih bedanya psikotropika, Dok? Betul. Jadi ada lagi golongan lain yang sering disalahgunakan. Jadi kan gini, yang disebut dengan nafsa itu adalah tadi yang saya bilang ya, ada golongan morfin ya, itu golongan narkotik. Golongan kedua adalah amfetamin dan turunannya atau metamfetamin atau sintesisnya. Lalu ada golongan kanabis yaitu daun-daunan, dan ada golongan lagi namanya sebetulnya obat-obatan psikotropika. Nah, di mana obat-obatan itu adalah bisa menyebabkan halusinasi yaitu golongan halusinogen. Nah, atau obat-obat psikotropika golongan benzodiazepin. Nah, ini sebenarnya obat medis yang kami sendiri dokter masih sering meresepkan itu untuk pasien, menggunakan itu untuk pasien kalau ada indikasi medisnya. Jadi golongan benzodiazepin itu adalah golongan psikotropika dan golongan halusinogen gitu. Kalau misalkan kalau kita lihat, kalau zaman saya dulu sekolah ya, Dok, tahun 2000-an itu anak-anak di pinggir jalan tuh pakai pil koplo, Dok. Pil anjing itu apa sih, Dok? Masuknya kemana, Dok? Oh, pil koplo itu adalah pil yang sudah dicampur-campur oleh mereka. Jadi pil koplo misalnya mereka itu sudah membeli obat-obat yang mengandung amfetamin. Kan sebenarnya amfetamin kan obat untuk alergi atau obat batuk kan. Sebenarnya itu juga masih dipakai medis kan oleh kita dulu. Amfetamin misalnya pasien dengan batuk, alergi atau apa, atau kelainan pernafasan. Nah, jadi mereka beli amfetamin atau metamfetamin dari toko obat atau dari apotik, dibeli. Dulu kan masih bebas, zaman dulu kan. Ini kan sudah kalau nggak salah sekitar 6, 7, 8 tahun belakangan kan itu baru dibatasi kan, nggak boleh lagi. Nah, jadi mereka membeli itu terus diracik-racik, dicampur dengan bisa alkohol ya, bisa dengan dicampur dengan tadi kanabis gitu. Jadi dengan misalnya mereka punya linting ganja dimasukkan gitu. Jadi namanya pil koplo, itu pil campuran. Bisa mereka campur lagi sebetulnya dengan inek. Jadi mereka beli obat amfetamin, mereka beli inek dicampur lagi di dalamnya. Makanya namanya pil koplo, itu kayak pil-pil campuran gitu yang mereka racik-racik sendiri. Oh gitu. Karena terus biasanya suka ngeliat ya. Jadi narkoba tuh sebenarnya jenisnya banyak sekali dan segala macam itu bisa menjadi narkoba ya. Jadi kita bisa kecanduan kayak misalkan ngelem gitu ya, Dok ya. Kalau anak-anak pinggir jalan tuh kan suka ngelem pakai aibon, dihirup-hirup gitu loh, Dok. Betul, lem adalah salah satu zat ada di dalamnya. Ya, lem itu kan macam-macam ya. Jadi cuman kalau untuk undang-undang psikotropik, undang-undang nafsa dan psikotropika kita yang sampai saat ini tahun 2021, lem sendiri belum dimasukkan ke dalam salah satu zat yang berbahaya, kelompok narkoba. Iya, cuman gini, sudah sekitar 5 atau 6 tahun ini itu sudah menjadi pengalaman ya, atau pembelajaran bagi kita, bagi rumah sakit, psikiater, balai POM, bahwa anak-anak yang suka ngelem itu ternyata punya punya efek yang bisa menimbulkan sedikit seperti gangguan jiwa. Jadi seperti ada kayak rasa euforia, rasa gembira yang berlebihan yang tidak pada tempatnya. Jadi bisa mereka senyum-senyum sendiri. Terus kadang-kadang orang yang suka ngelem-ngelem bisa menimbulkan kayak lebih gembira, lebih tenang, lebih bisa bekerja, kata mereka lebih. Nah itu jadi sejak itu
kita sekarang mulai BNN nih, BNN mulai bekerja sama dengan ya mungkin nanti anggota dewan atau bagaimana, ya mulai mengusulkan bahwa beberapa zat-zat yang mengandung lem ini gimana. Nah, kesulitannya yang saya dengar kemarin waktu saya ikut seminar atau waktu saya ikut rapat dengan orang-orang BNN, kesulitannya adalah karena lem ini kan barang hari-hari yang kita pakai. Ya, dan mudah dicari sekali kan. Ya, dan kalau nanti lem pun dibatasi penggunaannya harus dengan resep dokter, ya kan susah. Padahal lem itu kan dipakai untuk anak-anak di sekolah untuk nempel mainan, nempel tas. Kalau sepatu kita lepas, lem dibutuhkan. Ya, terus misalnya untuk meja, kayu, kita mau perlu lem. Nah, jadi kalau nanti lem itu dimasukkan ke dalam zat-zat yang tidak bisa atau dibatasi oleh penduduk untuk membeli, ya nanti susah. Walaupun sudah diketahui bahwa ternyata anak-anak yang menghirup-hirup lem itu menimbulkan satu gejala gangguan jiwa yang cukup ringan, tapi kalau lama jadi berat juga. Oke. Kesulitannya di situ. Kesulitannya lem itu harus kita butuhkan sehari-hari. Ya mungkin ada kali nanti, mungkin semoga saja akan ada regulasi atau ketentuan kalau beli lem tuh harus orang tua. Kan biasanya, jadi tidak sembarang orang bisa beli lem. Kayak kita beli rokok, kalau kita yang beli anak kecil kan nggak boleh. Tapi yang beli tuh harus ada jangkauan umurnya ya dok ya. Jadinya kita bisa terkontrol dan tidak sembarang orang bisa mendapatkan lem itu juga. Karena kalau diberhentikan juga kan itu produk yang setiap hari dipakai oleh pekerja bangunan atau pekerja kayu dan lain-lain gitu. Kenapa? Dan kita sendiri juga di rumah sering pakai lem kan? Ya betul, iya. Kan suka ada pertanyaan nih dok, sebelum lebih jauh, saya penasaran sekali. Di Indonesia ganja itu ilegal, sedangkan di negara lain ganja itu legal. Bahkan teman saya tuh suka foto nih, lihat ganja nih di supermarket nih dijual di sini. Di Indonesia aja susah karena teman saya kan tinggal di sana, jadi dia dengan kalau ngeliat ke supermarket lihat ganjanya udah biasa aja gitu. Betul. Bedanya apa sih dok? Kan sama-sama. Iya, jadi gitu. Iya, betul. Makanya saya bilang tadi saya udah menduga Mbak Putri mau nanya itu, makanya saya ingatkan sejarahnya bahwa ketemu daun ganja ini bagaimana gitu. Jadi pohon ganja adalah pohon yang tumbuh di semua tempat itu bisa, kecuali mungkin di Kutub Utara ya. Maksudnya Kutub Utara saya nggak tahu, tapi hampir di seluruh dunia dia tumbuh dengan baik. Jadi karena dia tidak membutuhkan perawatan yang khusus atau bagaimana. Jadi ganja itu tanpa kita rawat pun ya dia tumbuh, kadang-kadang bahkan ada sendiri gitu pada di suatu daerah tertentu. Contoh di Sumatera misalnya, kita sebutlah langsung Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, itu area-area provinsi yang dimana ganja itu bisa tumbuh sendiri di hutan, di mana gitu. Jadi ganja ini sudah ada sejak sejak nenek moyang kita gitu ya, maksudnya sejak penjajahan udah ada lah ya gitu berarti ya. Merdeka tumbuhan ini sudah ada. Nah jadi gini, ganja ini memiliki efek seperti tembakau, dia sedikit menenangkan. Nah kalau di luar negeri ganja ini kelompok kanabis adalah dianggap sebagai satu zat yang tidak begitu menimbulkan, iya betul, tidak menimbulkan satu efek yang berat. Karena apa? Karena begini, memang di psikiatri juga kita pelajari, kalau seseorang individu menghisap kanabis atau ganja, dia tidak akan bisa menimbulkan gangguan jiwa kecuali orang itu menghisap dalam jumlah yang sangat banyak. Misalnya nih, ya satu orang nih jadi dia misal menghisap ganja, dia bisa menimbulkan gangguan jiwa kalau dia menghisapnya sangat banyak, misalnya langsung 20 linting nggak berhenti.
Nah, atau dia menghisapnya dalam jangka waktu yang sangat lama, tiap hari tapi sangat lama. Contoh, jadi tiap hari itu selama 2 tahun gitu. Baru dia bisa menimbulkan gangguan jiwa. Tapi kalau gejala gangguan jiwa. Tapi kalau dihisap hanya 1 linting, ini sudah ada teorinya memang. Dihisap hanya 1 linting atau tidak tiap hari, memang dia tidak atau kurang menimbulkan gejala gangguan jiwa. Itu yang pertama. Nah, kenapa pertimbangan kemungkinan besar ya negara luar itu ganja itu legal. Jadi dianggap efeknya seperti mirip tembakau. Nah yang kedua, beberapa negara terutama negara-negara yang maju teknologi kedokterannya sekarang ini, sejak tahun, saya kalau nggak salah itu ingat sejak 8 tahun belakangan, beberapa negara yang teknologi kedokterannya maju itu sudah mulai melakukan penelitian bahwa daun kanabis, daun pohon kanabis, daun ganja itu dicoba untuk menjadi obat atau terapi pada beberapa gangguan medis. Sudah mulai. Nah, yang saya tahu pasti, yang saya pernah ikut seminarnya, yang saya tahu pasti adalah di negara Amerika sudah banyak sekali penelitian daun ganja. Itu ternyata penelitiannya sudah banyak saya baca. Daun ganja ternyata dari beberapa penelitian bisa menyembuhkan gangguan jiwa pada anak-anak dengan PTSD, post traumatic stress disorder, anak-anak dengan gangguan jiwa yang sangat traumanya sangat berat pada anak terutama. Ternyata daun ganja atau daun kanabis itu efektif, cepat bisa mengobati. Itu saya pernah ikut seminarnya 2 kali. Gitu. Jadi kita tarik kesimpulan ya, kenapa di Indonesia sendiri itu dilarang, karena mungkin human controlnya belum seperti di negara-negara maju kali ya dok ya, karena merasa itu enak jadi bisa dipakai setiap hari, kan biasanya kan gitu ya, kalau kita suka tiap hari kita konsumsi gitu, jadi nanti itu efeknya akan mengakibatkan bisa menjadi itu tadi apa namanya ya euforia berlebihan atau gangguan jiwa ya dok ya itu. Nah, tapi kita juga harus hati-hati. Sebenarnya ya di luar negeri misalnya seperti negara Amerika, tahu saya itu negara Amerika, negara dikdaya, tidak semua negara bagiannya itu legal. Jadi negara Amerika juga yang dikdaya benar-benar yang saya bilang tadi sudah melakukan penelitian terhadap daun kanabis itu baik untuk obat. Baru dua negara bagian yang perjuangannya berhasil. Jadi contoh nih sekarang California tahun 2015 sampai 2016 itu kalau nggak salah berhasil memperjuangkan bahwa sebaiknya daun kanabis ini legal. Kenapa? Karena di sana di negara California di negara bagian California itu sudah ada penelitian satu bahwa daun kanabis ternyata banyak menolong pasien-pasien atau penderita kencing manis DM kronik. Kan itu penderita DM kronik itu ada yang namanya neuropathic pain ya, betul ya. Jadi nyeri neuropati karena akibat dari DM-nya, komplikasi DM itu kan ada neuropati, ada kalau dia ke ginjal, kan ada gitu ya. Jadi kalau ke saraf neuropati, nah itu ternyata bisa mengobati nyeri pada penderita DM. Sudah ada penelitiannya, sudah banyak di negara bagian California. Jadi penderita DM, jadi mereka dikurangi nyerinya oleh penggunaan daun kanabis, kanabis. Nah, lalu yang kedua, pada penderita cancer untuk kronik, karena dulu kan pakainya morfin untuk cancer yang stadium 4 ya, yang kita ngomong sudah stadium lanjut. Jadi daripada menggunakan morfin, mereka lebih memilih untuk menggunakan ya kanabis. Jadi ternyata cukup sedikit efektif gitu. Jadi nah, lalu diperjuangkan, akhirnya
di beberapa negara bagian, tahu saya sih masih 2 atau 3 negara bagian yang sudah melegalkan kanabis kalau di negara Amerika. Namun kalau di beberapa negara Eropa seperti Belanda, ya itu sudah lama sekali bahwa. Dokter, Ya. maaf putus-putus. Jadi di Belanda itu sebenarnya sudah lama ya dok ya, dilegalkannya ya dok ya. Karena dianggap efeknya itu hanya mirip tembakau, jadi sedikit aja di atas tembakau gitu. Jadi sebenarnya baik morfin ataupun ganja dikonsumsi atas indikasi medis gitu ya dok ya. Jadi memang tidak boleh sembarangan kita mempergunakannya, semuanya itu ada aturan pakainya. Nah lebih spesifik lagi dok, kalau efek samping tadi kan kita udah bilang ya dok, udah cerita tentang gangguan halusinasi. Tapi sebenarnya narkoba itu efek jangka panjang dan jangka pendek itu apa sih dok? Sampai banyak ya dok, maksudnya kalau kita melihat kisah nyata atau yang ada di lapangan gitu, kalau pencandu narkoba tuh kayaknya kisah hidupnya tuh udah deh, coba tolong tinggal berdoa saja lah ya gitu gitu loh dok. Apa sih yang apa saja sih yang buat mereka jadi seperti itu gitu loh dok? Nah, jadi sebetulnya itu ya yang sekarang bagus ya Indra kita membicarakannya. Jadi sebenarnya gini, beberapa jurnal menyatakan bahwa nafsa ini F1 ini kan diagnosis ya. Jadi kalau diagnosis gangguan jiwa itu kan dia hierarki menurut ICD-10 atau menurut PPDGJ 3, ya kan? Jadi ada F0 sampai F9. Nah, F0 itu gangguan organik, F1 itu penggunaan nafsa. Jadi dia itu suatu diagnosis. Makanya penggunaan nafsa ini adalah suatu penyakit. Itu yang perlu kita ketahui. Penyakit. Jadi mereka menggunakannya, dasarnya mereka memang sakit. Gitu ya. Tapi kesalahan yang sering terjadi pada pengguna atau keluarga, nah gitu deh, pengguna atau keluarga atau lingkungan di sekitarnya, seringkali kita ini ada penelitiannya juga, seringkali mereka pada dasarnya sudah ada gangguan jiwa dasarnya, walaupun tidak semua ya, seringkali dasarnya sudah ada gangguan jiwa tapi tidak diterapi dengan baik, tidak berkonsultasi ke ahlinya dengan tepat. Mereka mencari atau mengobati diri sendiri dengan hal-hal yang menurut mereka mudah mereka dapatkan. Yaitu tadi apa? Barang yang ditawarkan teman, itu kan mudah didapatin. Lu kalau suntuk pakai ini aja. Lu kalau ada masalah pakai ini, itu lebih tenang. Lu coba ini deh, gue kemarin nggak bisa tidur, gue minum loh, tidur gue. Nah gitu. Jadi sebenarnya mereka ini satu, pada dasarnya mungkin sudah ada gangguan, tapi nggak berobat. Nggak mencari pertolongan dengan benar, hanya dapat pertolongan dari teman. Oh ya, ini teman gue minum, gue coba minum deh, gitu ya. Nah, yang kedua adalah dulu ada satu teori yang mengatakan kalau kita salah bergaul, kalau kita salah cari kelompok, ya salahlah kita. Jadi misalnya contoh, ini remaja bergaul dengan orang-orang yang make. Nah, kalau dia nggak make, kan dia dianggap nggak apa ya? Nggak gaul. Nggak gaul, keren gitu ya dok ya. Iya, lu nggak keren ya, lu nggak jantan amat, lu nggak asik loh gitu. Ya, lu nggak asik, nggak keren, lu nggak up to date, lu nggak banci, lu nggak kayak kita gitu-gitulah kira-kira. Nah dulu ada yang mengatakan pernah begitu, teori ada keluar seperti itu. Jadi kalau salah pilih kelompok bergaul ya salah lah dia, padahal sebenarnya dia sebenarnya dia nggak ada keluhan, nggak butuh barang itu. Jadi dia mulai pakai, akhirnya ya merasa oh ternyata betul ya, ada efek euforia di dalamnya, ada efek gembira, ada efek senang, ada efek rasa kayak puas atau tenang. Ya udahlah, besok saya cari lagi barang ini. Nah seperti itu gitu. Jadi ada dasarnya memang mereka orang yang butuh bantuan tapi tidak cari pertolongan dengan tepat, cari-cari obat sendiri, dapat obat dari teman, atau coba-coba sendiri. Nah itulah jadinya seperti itu. Nah lalu yang kedua, kelompok kedua yang tadi, yang betul-betul
make sebenarnya nggak perlu make, tapi make hanya karena satu gengsi, apa namanya, bilang ya image supaya saya hebat gitu, supaya saya nampak di peer group saya bagus gitu, supaya nampak keren gitu. Efek jangka panjangnya sendiri, Dok, untuk pengguna narkoba itu ada nggak sih, Dok? Efek penggunaan jangka panjangnya, ya betul sekali, pertanyaan yang bagus ya Mbak Putri. Jadi gini, coba Mbak Putri ibaratkan gini ya, kita tubuh kita terutama otak, karena dia akan mempengaruhi fungsi otak, ya kan? Dia sangat mempengaruhi zat kimia di otak kita. Jadi zat kimia di otak kita misalnya begini, kita kan punya keseimbangan zat kimia di otak. Namanya itu adalah ada dopamin, serotonin, ada lagi adrenalin, noradrenalin, lalu ada asam glutamat, dan ada morfin endogen. Morfin endogen kan kita punya di otak kita. Tubuh kita itu kan menghasilkan morfin sendiri sebenarnya. Jadi misalnya contoh, maaf, kita kesakitan, tubuh kita akan memberikan reaksi. Bagaimana ya supaya enak tubuh saya? Jadi kalau tubuh kita yang benar, tubuh kita akan mencoba menghasilkan suatu zat kimia yang bisa menahan sakit itu, pain, misalnya rasa sakit, rasa sedih, rasa nyeri di hati, rasa apa, supaya kita bisa gembira. Nah, itulah morfin endogen. Nah, jadi kepada para pengguna-pengguna ini, ketika mereka sering menggunakan obat yang tadi saya bilang, misalnya contoh metamfetamin, amfetamin, atau morfin dari luar yang eksogen, kan morfin eksogen itu ya, morfin dari luar. Terus dia biasa pakai kanabis, atau dia biasa pakai apa tadi lagi contohnya, gitu, ekstasi gitu, sabu-sabu. Ya. Nah, nanti zat kimia di otaknya ini akan terpengaruh. Jadi zat kimia yang tadinya sudah seimbang, misalnya dopaminnya tuh sudah seimbang, kadar zat kimia di otak kita ini harus seimbang, Mbak Putri. Dopamin, serotonin. Jadi dopamin ini fungsinya untuk apa? Dopamin ini fungsinya untuk membuat kita itu tidak agresif. Lalu serotonin membuat kita fungsinya apa? Supaya kita tidak depresi, tidak mudah drop. Lalu adrenalin fungsinya apa? Adrenalin fungsinya untuk membuat kita tetap tenang. Keseimbangannya itu ya, maksudnya keseimbangan dopamin membuat kita tetap tenang, tidak mudah ngamuk. Keseimbangan serotonin di otak kita membuat kita tetap tidak depresi, tidak mudah depresi. Keseimbangan adrenalin di otak kita membuat kita tetap tidak mudah cemas, tidak mudah takut. Lalu keseimbangan asam glutamat membuat kita tidak mudah berhalusinasi. Nah, keseimbangan ini perlu. Kenapa? Karena kalau tadi saya bilang, kalau kita mengalami satu nyeri, misalnya nyeri di dalam hati atau nyeri di dalam perasaan, rasa tidak enak, tidak nyaman, misalnya disakiti kawan atau ada bencana, seharusnya tubuh kita bisa bereaksi yang kimia, otak kita memberikan reaksi kimia yang natural sehingga kita mampu menahan. Nah, kecuali nggak bisa, barulah dibantu obat, kan gitu kan? Nah, tapi mereka sudah memberikan obat-obatan itu sendiri ke dalam tubuh mereka, sehingga otak mereka terpengaruh. Jadi sistem keseimbangan dopaminnya tadi, yang tadi saya bilang harus seimbang, itu terganggu. Serotoninnya keseimbangan terganggu, adrenalinnya terganggu. Itu kan semua zat-zat kimia di dalam otak, hormon-hormon di dalam otak. Itulah yang terganggu, yang mereka ganggu, gitu. Oh gitu. Jadi jangka panjang, soalnya saya punya temen nih, Dok. Beliau nih memang pengguna narkoba yang cukup panjang, jangka panjang. Dan sekarang saat dia sudah berumur, dia tuh kayak kembali seperti anak kecil, Dok. Oh. Jadi dia tuh jadi yang lebih manja, jadi kalau ngomong jadi manja, jadi yang kayak anak kecil lah gitu. Padahal dulu tuh nggak begitu. Jadi setelah dia berhenti, stop total, dia berhenti, mungkin efek jangka panjangnya dia sekarang jadi kayak kembali ke anak kecil. Tapi yang satu lagi, dia akan lebih emosi. Jadi kalau disenggol dikit atau kita salah ngomong terus wah gitu loh, langsung yang berapi-api, yang waduh gitu, atau dia bisa banting barang, atau padahal kita salah ngomong sedikit gitu. Itu mungkin bisa seperti itu ya, Dok ya?
Iya, itu yang tadi saya bilang. Jadi dopamin kan, keseimbangan dopamin di dalam otak kita kan penting untuk membuat kita tetap tidak agresif atau tidak mudah marah, tidak mudah ngamuk, tidak mudah marah. Nah, jadi kalau keseimbangan dopamin terganggu, dopamin terlalu tinggi, terlalu naik, ya akhirnya kita mudah marah. Tadi mungkin yang Mbak bilang teman kedua itu, ya jadi mungkin perkataan orang yang biasa tidak terlalu sebenarnya bagi orang sehat itu tidak begitu membuat marah, ya pada orang-orang tertentu yang keseimbangan dopamin terganggu, keseimbangan neurotransmitter di otak sudah terganggu, ya jadi mudah marah dia, mudah untuk memberikan reaksi yang berlebihan. Itu tidak wajar gitu ya, karena keseimbangan neurotransmitter atau zat kimia di otaknya itu terganggu. Kita katakan neurotransmitter. Gitu. Dok, mohon maaf dok, suaranya agak kecil ya dok, tiba-tiba. Oke. Neurotransmitter, kita bilang zat kimianya neurotransmitter. Oh gitu. Oke, udah oke. Oh jadi gitu ya dok. Jadi sebenarnya itu efek jangka panjang. Padahal dan seorang pencandu narkoba juga, kenapa temanya pecandu narkoba, narkoba bisa memecah belah keluarga. Mereka yang sudah kecanduan itu hal tergila apa yang pernah mereka lakukan di dalam keluarga. Kalau yang saya tahu nih, dia sampai mencuri barang-barang orang tuanya, menjual, atau ada yang jual diri, atau yang banyak hal. Tapi hal yang pernah dokter tangani, hal tergila apa sih yang pernah dilakukan seorang pecandu narkoba sampai orang tuanya tuh kayak udahlah saya menyerah gitu? Betul. Jadi gini, menggunakan narkoba itu efek jangka panjangnya tadi saya sudah bilang merusak otak, neurotransmitter. Nah, efek di otak itu, efek di zat di otak. Nah, efek psikologis di hati, efek di perasaan, nagih, namanya kita bilang adiksi atau edik, bahasa Inggrisnya edik. Jadi addiction. Jadi dia mengalami nagih itu efek psikologis yang ditimbulkan. Karena tadi saya bilang, dia kan merasa nyaman nih, nyaman, besok nyaman lagi. Jadi ketika dia memang harusnya tubuhnya bisa memberikan rasa nyaman pada pikirannya, sudah nggak mampu lagi. Paham ya? Nah, rusak kan, morfin endogennya rusak. Jadi dia membutuhkan itu selalu untuk membuat dia merasa nyaman. Secara psikologis, kita katakan itu efek psikologis ditimbulkan adalah efek addiction, efek adiksi. Jadi dia tergantung, minta, nagih terus. Nagih artinya harus, supaya saya merasa nyaman, harus diberikan itu. Kalau itu nggak masuk ke tubuh saya nggak nyaman lagi. Contoh, orang yang sudah ketergantungan kepada metamfetamin atau kita bilang sering sabu ya, metamfetamin atau amfetamin dan turunan sintesisnya. Jadi dia bekerja, ini sering terjadi, bekerja supaya konsentrasi harus pakai itu. Oke, besok bekerja, awal-awal cuma nyoba, kata teman saya kalau pakai itu bisa kerja enak. Oke, gua pakai dulu sedikit. Nanti minggu depan, banyak tugas nih di kantor, gue pakai deh biar selesai kerja. Lagi. Sampai begitu akhirnya untuk setiap pekerjaan dia perlu itu. Ya, ketergantungan. Nah akhirnya betul, ketergantungan kita bilang adiksi. Jadi untuk hal-hal yang sebenarnya harusnya secara sehat dia nggak perlu itu, dia jadi perlu itu. Jadi dia akhirnya untuk hal-hal biasa pun mungkin mohon maaf nih, yang ringan-ringan pun tugasnya ya, jadi dia perlu itu. Jadi namanya kita bilang efek ketergantungan secara psikologis. Jadi mereka tergantung pada barang itu secara psikologis, butuh barang itu tiap hari perlu. Akhirnya kan harus dicari nih Mbak. Nah kalau perlu barang itu tiap hari, perlu dicari, nah pasti ada dong yang menyediakan, ya kan? Nah iya, kata orang sekarang tidak ada yang gratis gitu, bahkan masuk ke WC umum pun bayar. Apalagi betul, apalagi
itu, ya zat itu. Oleh sebab itu makanya mereka untuk mendapatkan zat tersebut, ya dia harus bayar ke pengedarnya, ke yang punya. Bayar kan? Harus bayar dia. Jadi ya dia harus punya uang. Sedangkan dia butuh itu tiap hari. Nah, Mbak bisa bayangin, ketika si pengedar sudah tahu, nih si pengedar sudah tahu nih, oh nih target gua berhasil nih, dia udah nagih, udah ketergantungan, dia udah nagih. Bahkan maaf kata nih, kita ada bilang edik itu adalah perlu penambahan dosis supaya dia dapat efek yang sama, paham? Jadi misalnya kemarin tuh dia dapat efek tenang itu cukup misalnya dengan efek 1/4 mili. Nah sekarang untuk dia bisa tenang dia harus 1 mili. Jadi makin tinggi kan dia harus beli. Dosis kemarin dia beli cuma, ya dosisnya harus tinggi lagi supaya efeknya sama, supaya efek tenangnya sama. Jadi oh dulu ya waktu tahun lalu aku dok tahun lalu saya 1/4 mili juga udah tenang. Sekarang harus 1 mili. Jadi makin naik dong berarti harga yang harus dia beli. Nah, itulah kenapa para pengguna ini seringkali kehabisan uang, kehabisan tabungan, bahkan sudah menjual seluruh barang-barang dia. Gajinya seluruh habis hanya untuk membeli barang tersebut. Karena untuk mendapatkan efek yang sama, dia harus meningkatkan dosis lagi. Nah, itu namanya adiksi, efek edik itu, psikologis. Jadi, tentu saja besok nanti tahun depan atau 6 bulan lagi harus naik lagi dosisnya. 6 bulan lagi harus naik lagi dosisnya. 3 bulan lagi harus naik lagi dosisnya. Terus sampai betul-betul memberikan efek yang menenangkan dia. Akhirnya, dia perlu uang untuk membeli itu. Apalagi kalau si pengedar sudah mengerti. Si pengedar paham, oh ini target saya udah kena nih. Nah, pasti barang dinaikkan dong harganya, ya kan? Dari yang cuma 250.000, sekarang lu sekali tebus 500.000. Dan itu kan dari yang dia cuma ya mahal sekali kan? Ya, iya karena mereka si pengedar ngerti kan bahwa kalau orang ini tidak diberikan, dia akan kesakitan, nggak nyaman. Nggak nyaman tuh kan nggak enak kan, Mbak? Iya, betul. Rasa nggak nyaman tuh, ya. Kalau kita tanya para pengguna, nggak nyaman yang kalian rasakan apa? Banyak sekali, nyeri di kepala, nyeri di sendi, nggak fokus, gelisah, rasanya mau marah, mual, muntah, sakit perut, segala macam. Jadi, iya. Nah untuk dapat nyaman itu dia harus beli, naik lagi dosis sampai akhirnya dia ya begitu tadi menjual motor orang tuanya, menggadaikan rumah orang tuanya, menggadaikan toko orang tuanya, bahkan maaf kata tadi kata Mbak ada sampai yang perempuan kalau dia wanita. Ya, bukan laki-laki itu akhirnya banyak kayak kasusnya kayaknya yang akhirnya menjual diri ya. Betul, laki-laki juga iya. Laki-laki pun bahkan maaf kata mereka untuk mendapatkan uang ya menjual diri juga. Jadi ya mungkin kepada orang yang membutuhkan membutuhkan dirinya gitu. Iya. Sepanjang dokter bertugas nih dok, ada nggak seorang pecandu narkoba yang dia tuh akhirnya sukses gitu loh? Sukses dalam artian seperti apa misalnya? Sukses dalam rumah tangga, sukses dalam pekerjaan. Dia mantan pecandu narkoba nih. Terus dia dia sudah berjuang, dia udah fight, dia udah bersih, akhirnya dia menjadi orang yang sukses sekarang. Ada. Saya kenal ada beberapa mantan pasien saya dan sekarang justru bekerja sama dengan saya sebagai konselor. Jadi iya ada beberapa. Jadi dulu dia pengguna, terus maaf kata kan kalau pengguna kan sering ketangkep sama polisi atau apa gitu masuk penjara. Nah lalu beberapa konselor yang saya kenal, saya wawancara yang sekarang bekerja sama dengan saya juga gitu ya. Saya sering wawancara mereka, bagaimana sih caranya kamu dulu tuh kok bisa berhenti gitu, kok bisa kamu bagus kayak sekarang ini. Nah, ada banyak cerita yang saya dengar, misalnya mereka bilang, udah capek dok, tuh pertama biasanya, udah capek saya dok, saya nggak mau gini lagi. Makanya saya berusaha keras. Nah, terus ada lagi yang begini ceritanya, dok saya pernah masuk penjara. Nah di penjara itu saya disiksa, nggak enak banget. Aduh pokoknya ngeri banget dah. Saya nggak mau lagi deh itu terjadi kedua kali dalam hidup saya. Nah itu.
Jadi dia betul-betul mau berhenti, nggak mau lagi masuk penjara gitu. Nah, terus ada yang karena menikah. Jadi misalnya begini, menikah, terus punya anak. Jadi kognitifnya, pikirannya masih bagus. Nah, dia berpikir begini, gue udah punya anak nih, saya udah punya anak. Saya tidak mau hidup saya begini terus, nanti anak saya bagaimana? Karena dia punya kepercayaan, punya iman, punya agama bahwa karma itu ada. Kalau saya pakai terus, nanti anak saya bisa ikut-ikutan pakai. Jadi dia berhenti, benar-benar berhenti, menikah, punya anak, berhenti. Nah, bisa karena itu. Jadi saya mengenal ada beberapa konselor sekarang yang hidupnya bagus. Bahkan saya punya teman baik, dia konselor dan dia mantan pencandu, mantan pengguna, dan dia sekarang menolong orang-orang yang sedang tagihan. Apa tuh? Iya, yang sedang berjangki-jangki yang sedang berjuang untuk berhenti ya, Dok ya. Ya, beliau ini mendirikan satu kayak rumah rehab gitu, dan beliau dengan dananya sendiri cari bantuan sana sini, minta bikin apalah, minta support dari BNN segala macem. Nah, beliau bantu nih orang-orang gitu. Pokoknya siapa aja dibantu gitu. Nah, kebetulan minta tolong saya kalau ada pasien-pasien yang perlu dikonsulkan ke psikiater, ya beliau telepon saya gitu. Jadi saya kenal baik ada yang bagus, sukses gitu. Jadi sebenarnya keinginan berhenti itu selain dari lingkungan, tapi dari diri sendiri gitu loh. Motivasi diri sendiri ya, Dok ya. Walaupun lingkungannya sudah mendukung, tapi kalau kitanya tidak mau berhenti dan tidak mau berusaha, tetap aja nggak akan bisa ya, Dok ya. Berarti jadi jangan pernah pikir seorang pecandu itu dia akan nelongso apa ya, sengsara terus hidupnya gitu. Nelongso bahasa Jawa. Akan sengsara, kamu nggak punya masa depan. Tapi kalau kalian mau berusaha, kalian mau berjuang, sebenarnya kalian bisa berhenti dan kalian bisa sukses gitu ya, Dok ya. Bisa, itu saya bilang tadi, iya. Beberapa konselor saya kenal begitu. Jadi ada sekarang saya kenal konselor wanita, seorang perempuan, dia mantan pengguna, pecandu. Dia sekarang cukup sukses, dulu dia mantan konselor di RSJ Bogor. Nah, sekarang dia pulang kembali ke Kalimantan Barat, sudah menikah, punya anak 2. Nah, sekarang dia buka bisnis gitu, kayak kafe gitu. Ya, masih kontrol ke saya, masih suka kontrol ya, kalau ada masalah supaya dia tidak terjerumus lagi, dia kontrol. Nah, jadi saya kenal dia orangnya cukup berhasil gitu. Karena ya itu tadi, betul, harus kemauan diri sendiri. Kalau hanya keluarga yang ayo dong kamu berhenti, ayo dong kamu berhenti, ya nggak bisa. Harus memang betul itu motivasi dari dalam dirinya. Yang tadi saya ceritakan tuh, yang saya suka wawancara mereka, kamu kok bisa berhenti tuh gimana? Tadi saya bilang itu. Ada pertanyaan nih, Dok. Berhenti mengkonsumsi sabu. Dok, sepupu saya 15 tahun sudah berhenti mengkonsumsi sabu, tapi katanya masih suka ada sakau sedikit dan itu menderita. 15 tahun masih bisa terasa ya, Dok ya? Dia sudah 15 tahun nih, Dok, sudah berhenti, tapi dia masih suka sakau. Apakah setelah 15 tahun berhenti itu masih suka ada efeknya? Kalau benar ya, jadi gini, untuk pertanyaan itu siapa yang nanya, terima kasih pertanyaan. Jadi gini, siapa? Aksara Mutiara. Aksara Mutiara. Kalau benar-benar ya, jadi harus dicek karena gini, mohon maaf sekali, kadang-kadang saya nggak tuduh semua. Beberapa dari pengguna itu seringkali mereka tidak mengatakan yang sebenarnya. Jadi apakah benar? Iya, itu kan salah satu ciri khas. Jadi apakah benar 15 tahun tuh sudah berhenti benar-benar? Jadi maksud saya tuh clean. Nah, itu kalau istilah kita. Apakah benar clean 15 tahun? Betul nggak 15 tahun clean gitu? Jadi tidak pakai sama sekali, tidak ada menggunakan sama sekali. Apakah benar? Nah, kalau benar 15 tahun dia sudah berhenti sama sekali, seharusnya efek yang timbul bukan efek sakau, tapi efek minta, ingin. Itu masih mungkin. Kenapa? Kayak tadi saya bilang, secara psikologis itu sulit disembuhkan. Tapi kalau fisik yang misalnya nyeri,
mual, pusing. Kalau nggak pakai, misalnya sakau kan artinya kalau bagi mereka ya ada dua, intoksikasi kelebihan dosis atau putus zat. Nah, kalau kalau sakau zat diputus sama sekali, efek ke fisik sakau ke fisiknya itu sebenarnya paling lama tuh hanya 1-2 bulan. Oke. Nah, sedangkan efek nagihnya ingin lagi pakai. Nah, itu lama memang, bisa bertahun-tahun. Bisa seumur hidup pengen lagi ya, Dok ya. Karena betul. Euforianya Pak, dia ngebayangin euforianya kayak berhenti ngerokok aja gitu kali ya. Betul. Udah berhenti ngerokok bertahun-tahun, tapi kayak kalau lagi stres kayak ngerokok enak deh. Tapi kan kayak gitu ya, Dok ya. Kayak efek. Jadi efek psikologis aja. Iya, jadi misalnya apalagi maaf nih, kalau ada satu momen tertentu, momen yang dia make nih, waktu dia make. Contoh gini, kan seringnya orang menggunakan sabu party kan, paham ya? Pesta, party. Ya mungkin maaf kata nih, party seks, ya party dengan pacarnya atau dengan tunangannya atau dengan orang yang sangat dia cintai. Jadi mereka sebelum berhubungan seks menggunakan sabu dulu. Nah, jadi itu kan akan dia ingat seumur hidup. Oke. Ya kan? Jadi mungkin kita bilang tuh seringkali pengguna sabu itu party mereka, entah party karena ulang tahun atau party seks atau party karena merayakan suatu kesuksesan, wisuda atau apa, mereka pakai sedikit. Nah, lalu setelah itu mungkin mereka melakukan hubungan seksual antar tunangan atau pasangan atau pacar atau suami istri. Nah, jadi waktu dia sudah berhenti menggunakan itu, tetapi peristiwa saat dia menggunakan itu, dia kan nggak lupa. Jadi untuk menghilangkan edik secara psikologis, memang betul itu sampai bisa bertahun-tahun sulit disembuhkan. Namun kalau nyeri pada fisik sakaunya itu biasanya 1-2 bulan, 3 bulan sudah bisa dihentikan oleh dokter. Contoh dia mual ya, kita berikan anti mual. Saya mudah mengobati pasien yang sakau untuk akut, untuk tubuhnya. Tapi untuk edik, karena psikologisnya itu tadi yang saya bilang, itu sulit sekali, dia harus konsultasi rutin. Terus dia harus punya support yang kuat. Dokternya, konselornya, istrinya, pasangannya, suaminya, ayahnya, ibunya, adiknya, semua yang bisa. Semua support sistem harus kita kerahkan untuk Iya. Gitu Mutiara. Muti ini adalah istri dari Dokter Gigi Putra, Dok. Makasih Mbak Mutiara. Iya. Oh, jadi gitu ya, Dok. Sebenarnya kalau efek untuk fisiknya sendiri itu sebenarnya sudah bisa hilang 1-2 bulan, tapi untuk efek psikologisnya itu bisa sampai bertahun-tahun, bahkan bisa sampai seumur hidup, karena kan dia akan selalu mengingat masa-masa yang kayaknya enak ya, apalagi kalau dia lagi ngedrop, ngedown gitu, terus dia pasti akan kepikiran kayaknya gue dulu kalau pakai ini enak banget nih gitu ya. Jadi sebenarnya intinya sebenarnya support system dari lingkungan, dari suami atau istri, anak, orang tua, semuanya harus benar-benar membantu banget. Karena sekarang kan kita kan merayakan bulan keluarga nasional nih, Dok. Ada nggak pesan-pesan terakhir gini? Karena sudah mulai jam 5 sebentar lagi. Apa sih, Dok, yang harus dilakukan orang tua agar anaknya terhindar dari pergaulan-pergaulan yang memang tidak diinginkan lah pastinya? Betul. Jadi gini Mbak, ini bagus sekali ya. Jadi sebetulnya untuk supaya anak kita tidak terjerumus gitu ya, tidak coba-coba gitu, tidak. Pertama tentu bangun sistem keluarga yang kuat. Itu menurut saya. Jadi ayah, ibu, anak mau nggak mau harus punya pondasi sistem keluarga yang kuat. Jadi di dalam keluarga itu harus terjalin komunikasi yang rutin, ya, rutin, saya bilang rutin, dan punya kualitas
dan kuantitas yang cukup, bukan cuma kualitas. No, banyak kali orang tua cuma bilang begini, oh nggak apa-apa, yang penting berkualitas pertemuan saya dengan anak saya, yang penting ya ada kualitasnya, tapi nggak perlu sering-sering. No, tapi kuantitas itu dibutuhkan, kualitas. Jadi ingat, kuantitas itu penting tiap hari. Jadi berbicaralah, berkomunikasilah kepada orang tua nih. Dengan anak Anda itu sesering mungkin, setiap hari tanya apa kegiatan kamu, apa tadi ya, tadi terjadi apa dengan kamu di sekolah, siapa teman kamu. Jadi orang tua harus tahu siapa teman anaknya. Jadi dan jadikan, jadikanlah dirimu orang tua, baik ayah maupun ibu, jadikanlah dirimu sebagai teman bagi anakmu. Kenapa? Ya karena kalau kamu tidak menjadi teman bagi anakmu, nanti dia akan mencari teman di luar. Oh iya, oke. Iya. Jadi kita harus tahu kegiatan anak kita. Makanya itu salah yang mengatakan yang penting pertemuan saya dengan anak saya secara kualitas sudah cukup. Tidak, kuantitas juga perlu, kualitas juga perlu. Jadi bangunlah sistem keluarga yang kuat. Mengertilah bahwa anakmu itu sekarang mudah sekali mendapat informasi, mudah banget, tinggal pencet dapat dia informasi semua. Iya betul dok. Nah, iya, jadi kalau bisa ketahuilah bahwa sebaiknya kamu tahu, orang tua nih ya, kamu tahu juga apa yang diketahui anakmu. Itu intinya menurut saya. Jadi banyak sekali nih orang tua yang kaget, maaf kata nih kaget, ternyata anakku udah tahu ini, mampus deh gitu. Pada ibu-ibu tuh sering sekali cerita. Nah, jadi kalau kita nggak tahu anak kita sudah tahu apa ya, kita tinggal memang kaget-kagetnya aja nih. Jadi kita harus tahu anak kita sudah tahu apa, meskipun anak kita sudah remaja, pasti dia tahu lebih banyak dari kita, itu sudah pasti. Iya. Sudah pasti. Nah, iya, sebisa-bisanya kamu tahu apa yang dia sudah tahu. Lalu yang kedua, sebisa-bisanya kamu tahu dengan siapa dia berteman. Tahu dulu deh, gitu. Oh ini kelompok peer group dia nih si ini di sekolah. Kelompok peer group dia, kelompok sebaya dia tuh di teman les tuh di mana, misalnya bimbel tuh si ini. Oh ya, misalnya dia karate. Oh ya, kelompok teman dia di karate itu ini. Misalnya dia suka nge-gym anaknya. Oh ya, di nge-gym tuh kelompok dia tuh si ini. Nah, sebisa-bisanya orang tua tuh harus tahu, harus kenal gitu. Iya, sebenarnya gitu. Pandemi ini kan membuka momen orang tua dan anak ya dok ya, karena kan sekolahnya sudah daring, jadi membuka momen untuk anak dan orang tua tuh sebenarnya saling terbuka dan dekat, karena kita kan pasti selalu mendampingi anak-anak untuk sekolah. Sebenarnya momen yang luar biasa kalau mau diambil segi positifnya lah ya. Kalau misalkan yang segi negatifnya pusing pasti, aduh sekolahnya anak-anak di rumah aduh pusing gitu. Tapi kalau misalnya mau dilihat segi positifnya adalah daring ini sebenarnya membuka komunikasi antara anak dan orang tua, karena anak diwajibkan harus didampingi oleh orang tua. Jadi orang tua juga tahu nih anaknya bergaul dengan siapa, anaknya cara belajarnya bagaimana, anaknya suka buka apa aja nih di handphone gitu kan, pasti kan akan pendampingannya luar biasa. Jadi ya itu ya dok ya, benar komunikasi yang luar biasa antara orang tua dan anak, karena betul. Karena membuka komunikasi itu sendiri agak susah ya dok, karena orang tua tuh kadang suka gengsi ya. Banyak orang tua yang suka gengsi, ikan saya orang tua kok saya duluan sih gitu kan, padahal anaknya ibu kok nggak pernah ngajak atau gitu kan. Jadi kayak ada jarak, padahal mereka ingin bertemu tapi sama-sama gengsi gitu. Kadang-kadang mungkin orang tuanya juga harus menurunkan egonya juga agar semuanya ketemu di titik temu yang sama gitu ya dok ya. Iya, dan orang tua perlu menyadari itu tadi yang saya bilang, bahwa ini kayak tadi kata Mbak Putri, bahwa ini adalah momen saat pandemi ini, momen kamu tuh banyak di rumah, berarti kan banyak waktu kamu di rumah. Nah, waktu di rumah itu carilah kesempatan sebanyak-banyaknya untuk berkomunikasi dengan anakmu, karena bukan kualitas saja yang diperlukan, tapi kuantitas juga harus sering. Nah, yang kedua, tadi yang saya bilang, sudah pasti mereka tahu lebih banyak daripada kita. Kenapa? Karena mereka generasi milenial, kita generasi zaman
orang tua sekarang kan generasi zaman Gen Z. sebelum milenial. Iya. Anak sekarang generasi apa namanya, X, Y gitu, saya kurang tahu. Pokoknya banyak generasi yang pastinya mereka akan lebih update dari kita ya. Ibunya aja, ih ibu nggak punya Instagram. Gitu. Anaknya, ibu nggak punya Instagram. Iya, jangan malu bilang ke anak, mama nggak ngerti ini, mama nggak tahu, atau papa nggak ngerti. Coba kamu ajarin papa ini begini, yuk kita sama-sama lihat informasi ini. Kok papa nggak paham? Nggak usah malu, karena mereka memang jelas lebih tahu dari kita. Jadi disitulah di situ kita mengerti, oh dia sudah tahu ini berarti, oh dia sudah ngerti ini. Berarti saya harus lebih waspada. Berarti gerbang-gerbang yang saya bangun itu harus lebih saya tinggikan lagi. Nah, itu di situ kita bisa tahu justru. Gitu. Ya. Terima kasih loh dokter, luar biasa ilmunya dari ilmu narkoba sampai ilmu keluarga, semuanya dapat di momen hari ini, di momen keluarga nasional ini, Masya Allah. Terima kasih dokter, makasih banget waktunya ya dokter, terima kasih sekali. Jadi ya, besok untuk penutup saya cuma mau ngomong, saya mau memberitahu informasi bahwa besok masih ada talk show awam Indra kita, mereka akan membahas hypnoparenting, masih seputar keluarga dengan narasumber Dr. Asep Ahmad dan juga hostnya Mutiara yang barusan nanya. Makasih Mbak Mutiara. Ya, yang barusan nanya. Dan jangan lupa ya dok, tetap 5M ya dok ya, karena pandemi ini bukan makin turun tapi ternyata makin naik. Jadi 5R, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Satu lagi ditambah menghindari makan bersama, dan satu lagi ada tambahan nggak untuk imun? Ya, menambah imun, meningkatkan imunitas. Iya. Jadi ya teman-teman, karena pandemi ini bukan makin menurun dan malah makin menanjak, jadi kita mungkin harus benar-benar lebih hati-hati, dan jangan lupa untuk, kalau bisa ya dok ya, jangan kemana-mana ya dok, di rumah aja kalau memang tidak ada keperluan yang sangat urgent gitu ya dok ya. Kalau mau, beda halnya kalau mau mencari nafkah kan itu beda. Terima kasih Dokter Jojor atas waktunya, senang sekali bisa ngobrol bareng dokter. Semoga kita bisa bertemu di dunia nyata, tidak di dunia maya.